Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Arifman Hidayat dari kelas 5ID. Pada kali ini, saya akan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 pada lingkungan PT PLN UPDK Keharmasan. Adapun, K3 menurut saya adalah semua ilmu dan penerapan dalam pencegahan, kecelakaan, dan penyakit akibat kerja. Baiklah, yang pertama yaitu aturan-aturan sebelum memasuki kawasan kerja. Adapun aturan yang harus ditaati sebelum memasuki PT PLN UPDK Keharmasan. Yang pertama yaitu UU nomor 1 tahun 1970. Lalu aturan dari PT PLN tersendiri yang mewajibkan kita untuk menggunakan alat pelindung diri dan instruksi-instruksi agar dapat diperhatikan oleh pekerja, yang harus diperhatikan pekerja. Selanjutnya, daerah-daerah pada lingkungan kerja. Pada PT PLN UPDK Keharmasan, tidak hanya memiliki tempat pembangkit saja, namun terdapat kantor, lapangan, tempat parkir, dan lain-lain. Daerah tersebut terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu daerah terlarang, daerah tertutup, dan daerah terbuka. Baiklah, yang pertama yaitu daerah terlarang. Daerah ini merupakan daerah yang harus memiliki izin terlebih dahulu sebelum memasuki daerah tersebut. Biasanya, daerah tersebut berisi instalasi vital seperti generator, trafo, gardu induk, dan lain-lain. Yang kedua ialah daerah tertutup. Pada daerah tersebut merupakan tempat pembangkit atau penghasil listrik. Misal contohnya PLTG dan PLTGU Keharmasan nomor 1 dan 2. Selanjutnya daerah terbuka. Pada daerah ini merupakan daerah aman dan jauh dari lingkungan berbahaya. Biasanya pada bangunan daerah ini yaitu gedung-gedung perkantoran, pusat statistik atau data perkembangan, lapangan olahraga, tempat evakuasi, dan lain-lain. Selanjutnya, upacara atau briefing sebelum mulai pekerjaan. Ada beberapa hal yang harus perlu diperhatikan, seperti alat pelindung diri, tidak membawa barang yang tajam maupun mudah terbakar, dan melakukan briefing. Briefing yang dimaksud adalah agar para pekerja tahu cara mengantisipasi situasi yang berbahaya seperti kebakaran, generator gagal bekerja, maupun ledakan besar. Pada bagian kiri terdapat catatan kecelakaan pada PT PLN tersendiri, yang di PT PLN UPDK Keharmasan tersendiri, di mana belum pernah terjadi kecelakaan dalam beberapa tahun yang lalu. Kemudian alat pelindung diri. Alat pelindung diri terbagi menjadi 6, yaitu helmet atau helm pelindung, sepatu, earmuff, masker, sarung tangan, dan kacamata. Dimana untuk membedakan jenis pekerjaan dibedakan dengan pada warna helm, seperti helm putih untuk manajer, helm merah untuk petugas keselamatan, helm biru untuk supervisor, helm hijau teknisi lingkungan atau pekerja, helm oranye tamu, helm pink magang atau pekerja baru. Pada PT PLN UPDK sendiri disediakan beberapa alat pelindung diri, yaitu sarung tangan, helm pelindung, dan sepatu safety. Namun mahasiswa hanya dapat meminjam sarung tangan dan helm pelindung. Hal ini dikarenakan stok sepatu yang dimiliki oleh PT PLN UPDK Keharmasan itu sedikit, sehingga hanya pekerja-pekerja lama yang dapat meminjamnya. Adapun pihak PT PLN telah memberitahu terlebih dahulu tentang alat-alat pelindung yang perlu dibawa. Kelima, papan atau marka atau papan informasi. Marka atau papan informasi merupakan alat bantu dalam menyebarkan informasi yang perlu diperhatikan pada suatu tempat. Papan informasi dapat berupa peringatan, nama tempat, dan lain-lain. Dengan adanya papan informasi, kita dapat mengetahui akan adanya bahaya dalam bekerja di tempat tersebut maupun informasi umum terhadap tempat itu. Kemudian obat-obatan. Apabila terjadi penyakit pasca kerja, diperlukan obat-obatan yang dapat membantu meredakan gejala maupun menyembuhkan penyakit tersebut. Obat-obatan ini dapat ditemukan pada kotak P3K di gedung workshop tempat bekerja.
Yang terakhir, jalur evakuasi. Maksudnya, jalur ini merupakan jalur yang diperlukan ketika terjadi kecelakaan. Karena evakuasi merupakan tindakan yang dilakukan apabila terjadi ledakan, kebakaran maupun hal lain yang berbahaya. Dengan adanya marka pembantu dan dena, sehingga memudahkan pekerja menuju tempat evakuasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.